Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, video kali ini kita akan membahas yaitu golongan anti analgetik atau bisa dikatakan obat anti pereda nyeri. Sebelum kita mulai pada video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tanda loncengnya. Jangan lupa like dan komen. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Berikut obat yang kita bahas yaitu obat golongan diklofenak. Yang kedua itu ada namanya piroxicam. Yang ketiga itu ada meloxicam. Oke, kita satu-satu kita bahasnya, yaitu obat golongan diklofenak. Obat ini memiliki kategori kehamilan B, D pada kehamilan trimester 3 atau menjelang persalinan. Jadi bisa dikatakan itu untuk yang di sebelum trimester 3, jadi itu masih kategori boleh ya teman-teman. Sedangkan yang punya usia kehamilan yang sudah trimester 3 itu sebaiknya tidak mengkonsumsi obat ini. Itu artinya teman-teman. Oke, pengertiannya, jadi obat diklofenak ini memiliki efek analgetik, bisa juga sebagai antiinflamasi atau peradangan, dan juga sebagai antipiretik atau penurun panas. Nah, untuk jenisnya, obat diklofenak ini ada dua ya teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada natrium diklofenak, yang kedua itu ada kalium. Jadi teman-teman bedainnya itu huruf depannya aja teman-teman, yaitu natrium diklofenak dan kalium. Ingat ya teman-teman. Jadi perbedaan di situ yaitu kalium diklofenak itu lebih larut dalam air dan dapat diabsorpsi ataupun diserap dengan cepat sehingga memiliki onset atau efek kerja di dalam tubuh itu lebih cepat, istilahnya seperti itu teman-teman ya, dibanding dengan natrium diklofenak. Nah, oleh karena itu kalium diklofenak itu biasanya juga diobatkan untuk penanganan kondisi yang memerlukan efek analgesik yang cepat. Nah, analgesik itu artinya reda nyeri ya teman-teman. Ingat ya kata kuncinya. Nah, kita bahas per indikasi atau pengobatannya. Untuk natrium diklofenak itu bisa sebagai untuk pereda nyeri, sindrom nyeri, bisa juga untuk serangan akut dari gout ya, bisa juga untuk pereda nyeri pasca bedah. Sedangkan kalau kalium diklofenak itu terapinya jangka pendek teman-teman. Jadi bisa untuk meredakan nyeri inflamasi atau peradangan. Nyeri setelah trauma, nyeri setelah operasi juga bisa. Itu kan contohnya itu jangka pendek tuh teman-teman. Bisa juga untuk nyeri pada infeksi THT ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian itu ada kontraindikasi. Jadi untuk penderita yang saat ini mengalami asma, entah itu hipersensitif terhadap diklofenak ataupun yang tidak bisa minum obat diklofenak, sebaiknya diminumnya dikurangi aja dosisnya, seperti itu teman-teman. Dan untuk wanita hamil juga tidak boleh ya teman-teman. Nah, peringatan untuk hati-hati pada pasien dengan gangguan ya, retensi cairan, riwayat tukak peptik atau riwayat emah, gangguan ginjal, hati, dan juga untuk penderita lansia. Mohon maaf, untuk yang usia lansia maksud saya. Untuk efek samping itu mual, terus gastritis, itu asam lambung naik berlebih, sampai sakit kepala. Untuk dosis natrium diklofenak ya, dewasa 100 sampai 150 mg per hari itu terbagi dalam 2 sampai 3 dosis ya teman-teman. Ingat, untuk yang kedua itu ya ada kalium. Yang kalium ini 100 sampai 150 mg per hari terbagi dalam 2 sampai 3 dosis. Nah, itu ya teman-teman. Untuk sediaannya ini lumayan banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa pause pada video kali ini, lihat saja itu contoh-contoh obat mereknya ya teman-teman. Nah, yang kedua sekarang itu obat piroxicam. Obat piroxicam ini kategori kehamilan C ya, hampir ya bisa dikatakan itu janganlah
cari aman lah, seperti itu teman-teman. Dan juga kategori D pada kehamilan trimester 3 atau menjelang persalinan. Untuk indikasi itu bisa saja ya untuk memiliki GORD akut, bisa juga untuk sebagai yang biasanya pegel-pegel atau merasa ya pinggangnya nyeri, itu bisa gunakan obat ini ya teman-teman. Untuk peringatan itu sebaiknya hati-hati ya terhadap gangguan pencernaan. Sedangkan untuk kontraindikasi jangan minum obat ini ya atau mempunyai riwayat tukar lambung atau MA atau pendarahan lambung ya teman-teman. Untuk dosisnya bagi penderita yang ankylosing spondylitis, yaitu yang mempunyai sakit pinggang, nyeri pada pinggang, itu cukup minum 1 kali 20 mg per sehari ya teman-teman. Yang kedua itu ada GORD akut atau asam urat, bisa gunakan mula-mula 40 mg sehari sebagai dosis tunggal, kemudian diikuti 4-5 hari berikutnya ya 40 mg sehari dosis tunggal atau terbagi. Yang ketiga itu ada namanya gangguan muskulokeskal akut atau bisa dikatakan gangguan pada sendi leher ya, itu ya teman-teman. Jadi awal 1 kali 40 mg per hari sebagai dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari. Selanjutnya 20 mg sehari selama 7-14 hari. Untuk sediaan itu banyak ya teman-teman, ada juga tablet, ada juga kapsul. Kalau yang tablet itu contohnya ada Vaiden, Grazio, Pirocam, Pirovel, dan lain-lain. Oke, yang terakhir nih teman-teman ada namanya obat meloxicam. Yang ketiga yaitu indikasinya sebagai nyeri radang pada penyakit rematik ya, atau punya riwayat ya gangguan pada tulang yang memburuk, memiliki jangka pendek. Nah itu teman-teman. Untuk obat ini sebaiknya yang mempunyai riwayat hipersensitif terhadap meloxicam, jadi yang tidak bisa minum obat ini, atau yang punya riwayat yang namanya tukapeptik atau bisa dikatakan itu ya gangguan lambung ya teman-teman. Jadi anak dan remaja di bawah 15 tahun, hamil, laktasi, yaitu pendarahan pada pencernaan, itu sebaiknya dihindari obat ini. Nah kemudian ada peringatan, itu sebaiknya hati-hati terhadap pendarahan pada pencernaan. Sedangkan untuk efek samping itu ada dispepsia, mual, muntah, nyeri perut, ada konstipasi, susah BAB, kembung, diare, dan lain-lainnya yang mempengaruhi dengan sistem pencernaan. Terus untuk dosisnya yang mempunyai gangguan pada tulang itu cukup minumnya 1 kali 7,5 mg sehari bersama makan. Jadi sambil makan sambil minum obat juga, gitu ya teman-teman. Jadi dapat ditingkatkan sampai 15 mg per hari. Untuk yang kedua yang mempunyai penyakit pada pinggang ya, sakit nyeri pada pinggang, itu bisa minum 1 kali 15 mg sehari bersama makan, dapat dikurangi hingga 7,5 sehari atau setengahnya. Untuk lansia itu 7,5 mg sehari ya teman-teman. Untuk sediaannya itu ada contohnya ada Flasikok, ada Futamel, Laxinik, Micot ya, itu yang 7,5. Sedangkan untuk 15 mg itu ada banyak banget, bisa teman-teman lihat ya, tergantung dari dosisnya teman-teman. Nah itu adalah 3 obat golongan anti analgesik atau bisa dikatakan itu pereda nyeri. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengalami lagi sakit, semoga cepat sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali. Oke teman-teman, untuk sekian pada video kali ini ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.